sekarang kami ajak Anda, Saudara, untuk melihat kondisi paling baru dari Gubernur DKI Jakarta yang baru saja melangsungkan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Keagamaan dan sebagainya. Dan acara-acara keagamaan di Jakarta, saya tetap izinkan untuk diadakan. Karena bagaimanapun sebenarnya Jakarta sekarang ini mudah-mudahan apa yang saya harapkan bisa segera terwujudkan, termasuk besok Car Free Day, saya akan Car Free Day. Jadi besok saya akan Car Free Day. Demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Terima kasih, wassalamualaikum. Soal tadi yang larangan nyanyi-nyanyi itu Pak, besok Sabtu itu kalau nggak salah ada acara di Bundaran HI, itu jadinya bagaimana? Dibatalkan. Acara penuh warna kan, dibatalkan. Jadi kalau yang acara penuh warna dibatalkan bukan karena arahan Mendagri. Memang sejak hari Jumat yang lalu saya dengan Pak Wagub sudah memutuskan untuk dibatalkan. Ada lagi? Satu lagi. Jadi datanya sudah ada, berapa haltenya, berapa pintu masuk maupun keluar tol, terus kemudian dan sebagainya sudah, tetapi angkanya belum. Sehingga dengan demikian saya akan menyampaikan ini, mudah-mudahan sudah selesai dihitung hari Senin, berapa kerugian yang real. Dan saya seperti yang sudah saya sampaikan, selama 8 hari ini Transjakarta dan MRT kita gratiskan selama 8 hari dan mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta usai melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri pasca demo yang terjadi beberapa hari ini di Jakarta. Sebelumnya, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini meminta jajarannya untuk kembali membuka semua moda transportasi umum yang terdampak dari aksi demonstrasi Jumat kemarin. Pramono Anung mengatakan perbaikan sistem transportasi publik juga akan segera dilakukan. Pramono ini menjelaskan selama 1 pekan Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi umum. Sejumlah fasilitas publik yang rusak juga akan segera diperbaiki. Sebelumnya terdapat sejumlah fasilitas publik yang rusak akibat demo seperti halte Transjakarta yang rusak akibat aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Saya sudah meminta kepada jajaran Balai Kota, jajaran pada tingkat Wali Kota, OPD terkait, untuk semua moda transportasi untuk dibuka. Dan sekarang sudah dibuka. Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan atau 0% karena memang banyak sistem kita yang rusak, yang terbakar kemarin, pasti kan nggak bisa di-tap. Untuk itu maka segera akan kami lakukan perbaikan, mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan sistemnya sudah bisa normal. Tetapi apapun yang terjadi di lapangan, inilah konsekuensi yang harus kita perbaiki, kita jalanin bersama-sama. Ada 7 halte Transjakarta yang terbakar saat aksi unjuk rasa kemarin hingga kini masih belum dapat beroperasi. Seperti halte Transjakarta di kawasan Senayan dan halte Transjakarta di kawasan Kejagung. Sejumlah penumpang Transjakarta mengaku kesulitan mencari transportasi untuk bisa beraktivitas hari ini. Nggak ada Transjakarta, transportasinya ditutup. Pas nyampe di Pribeta sampai ke sini katanya udah nggak ada bus lainnya. Ya kasihan aja sih, maksudnya buat para yang nggak punya kendaraan jadi sulit buat kemana-mana kalau kayak gitu kan. Jadi mau nggak mau saya nggak masuk ini jadinya. Maksudnya mereka mengeluarkan aspirasi buat rakyat semua, tapi kalau jalur transportasi juga dirusak sebenarnya miris gitu. Jadi kita yang biasa menggunakan jalur transportasi jadi sedikit terkendala.
MRT Jakarta sudah membuka layanan operasi pasca demo yang terjadi sepanjang hari kemarin. Tapi untuk sementara waktu, MRT Jakarta hanya melayani rute Lebak Bulus hingga Blok M, tidak berhenti di stasiun Istora Mandiri Senayan karena stasiun ini terdampak. Stasiun Istora Mandiri, saudara, mengalami kerusakan seperti kaca yang pecah, penjarahan, aksi vandalisme, dan pengerusakan CCTV. Di titik lainnya, Wali Kota Bandung, Jawa Barat Muhammad Farhan hari ini mendatangi 5 bangunan yang rusak imbas aksi demonstrasi pada Jumat kemarin. Bangunan yang rusak seperti bangunan aset MPR RI, rumah makan, dan rumah warga. Farhan bilang perbaikan bangunan rusak akan dilakukan pemerintah kota dengan koordinasi dengan Sekretariat MPR RI dan Pemprov Jawa Barat. Pasca aksi, Muhammad Farhan memastikan situasi aman sehingga warga bisa menjalani aktivitas seperti biasa. Semua kondisinya bukan terbakar, tapi dibakar. Memang ada kelompok-kelompok yang sengaja membakar. Warga Bandung, insya Allah hari ini kita akan kembalikan semuanya kembali ke normal. Kegiatan, silahkan berkegiatan, dijamin keamanannya, insya Allah tidak akan ada apa-apa. Kemudian listrik akan dikembalikan normal. Yang agak sulit memang mengembalikan kebocoran PDAM di seputaran jalan di Penogoro karena ada pipa besar yang pecah nih. Khusus untuk usaha kegiatan perdagangan, perekonomian normal lagi seperti biasa. Suplai bahan pokok 100% dijamin aman. Tidak perlu ada kepanikan. Ketua DPR RI Puan Maharani kembali meminta maaf dan bilang akan melakukan evaluasi kinerja anggota DPR. Sugar dulu. Wah, rendah gula, Nyaman diminum. Fenomena operasi plastik dan juga skincare abal-abal. Sebenarnya bagaimana fenomena ini kalau kita kaitkan dengan Islam? Kalau kita melakukan operasi plastik sama dengan kita mengatakan